Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Jadi di depan kita ada Kak Priska Indigo dan saya Mas Denny sebagai kameramen. Ya, kita akan mendengar ya terawangan atau prediksi dari Kak Priska Indigo setelah 3 hari ya Iya, pasca kejadian KDRT di mana Dedek Lesti mengalami kekerasan ketika mengetahui nih Bang Rizky Bilar berselingkuh. Gitu ya. Waduh, prediksinya sangat apa ya Mbak ya, ekstrim sekali ya. Oke, Mbak ada foto nggak chattingannya? Ada foto nggak yang di Twitter itu? Untuk saat ini saya belum ada. Oke, nanti saya kirim dan ini teman-teman saya sertakan di sini ya. Tapi di blur aja, karena itu nggak bagus. Kalau misalkan kita punya masalah, kemudian mengungkit masa lalu itu kan nggak baik ya. Karena kita secara pribadi juga bukan pribadi yang sempurna Mbak. Kita jangan-jangan kita yang ngomong kita juga punya. Nah, apakah kita mau aib kita dibongkar kan gitu nggak mau ya Mbak ya. Oke. Terus untuk yang ketiga nih Mas, Iya. Dedek Lesti secara terang-terangan akan mengungkapkan siapa sebenarnya Rizky Bilar, baik sebelum dan sesudah menikah. Oke. Sedikit terawangan saya sering memperlihatkan sifat kasar dan ngambekannya si Bilar. Oh, jadi kalau menurut terawangan Mbak Lesti ini bakal ungkap siapa Rizky Bilar sebenarnya ya, yang selama ini mungkin kita melihat kemesraan mereka di layar kaca gitu ya. Ternyata yang dirasakan Dedek Lesti dari penerawangan Mbak ternyata banyak banyak sifat-sifat yang sebetulnya nggak baik ya, seperti itu ya Mbak ya. Oke, lanjut Mbak. Untuk yang keempat, proses hukum yang dilayangkan Dedek Lesti ke Rizky Bilar akan semakin memuncak. Akan semakin memuncak. Ya, hingga dalam seminggu ini Rizky dijemput untuk menyerahkan diri ke polisi. Dijemput ya. Gak lama sih Mas, itu sekitaran seminggu. Gak nyampe seminggu kayaknya Mas, yang saya lihat. Oke, Mbak, sebelum kita masuk ke nomor berapa ya? Nomor 4 Mas. Nomor 4, saya akan putarkan ya terkait dengan di HP Mbak ada nampaknya sudah saya kirim ya. Yang polisi itu Mbak. Yang polisi ya Mas? Iya. Diplaykan aja Mbak biar kita sama-sama mendengar gitu ya. Ini adalah Lesti Kejora. Kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky. Oke, Mbak Priska. Menurut Mbak Priska, inilah kejadian yang dialami oleh Dedek kemudian dilaporkan ya kepada pihak kepolisian. Betapa kejamnya seorang Rizky Bilar ya yang melakukan tindakan seperti itu kepada Dedek Lesti yang seyogianya dia adalah perempuan yang halus lembut seperti itu ya. Nah, tanggapan sedikit Mbak tentang kronologis kejadian ini yang diungkapkan sama polisi lah dari kacamata Mbak sebagai seorang wanita lah khususnya ya Mbak. Sakit ya Mas? Sakit. Apapun ceritanya, wanita tuh di dalam rumah tangga tuh harus dijadikan ratu. Harus dijadikan namanya, dia juga seorang wanita, ibu kita juga seorang wanita. Mungkin kayak harus gimana ya, harus ini loh istri aku gitu loh, bukan yang harus seperti Lesti yang Mas, dibanting, dicekik dan sampai lebam sini ya kalau nggak salah tuh Mas. Iya, ada juga di muka. Nanti ini ada fotonya teman. Nggak ada peri kemanusiaannya aja tuh Mas. Oke. Jadi kalau selama ini di depan kaca mereka bermesraan, dekat, selalu berdua, selalu bergandengan tangan. Kalau setelah kejadian ini menurut kakak gimana? Kalau menurut saya tuh lebih bagus udahan Mas. Udahan. Oke. Oke Mbak, kita lanjut di terawangan Mbak selanjutnya. Oke, poin yang kelima ya. Ya. Dukungan dari Lesti Lover terus berdatangan. Salah satunya menyuarakan agar Lesti memutuskan hubungan pernikahan yang tidak sehat antara Rizky dan Lesti. Para penggemar jujur kecewa namun tidak tega kalau Dedek Lesti jadi korban KDRT seperti ini. Iya. Karena sebetulnya sosok Lesti dan Kak Bilar ini menjadi suatu panutan ya untuk berpasangan itu kayak mana sih supaya selalu bersama
dapat cowoknya, suaminya ganteng, istrinya cantik, pintar nyanyi gitu ya, harmonis. Ternyata setelah beberapa lama ya, berjalannya kehidupan suami istri, ternyata inilah yang terjadi. Dan tentunya para penggemar tentunya merasa sangat-sangat kecewa, Mbak, dan hingga mereka menyarankan untuk sudahi saja hubungan ini gitu. Oke, Mbak. Terus untuk poin yang kelima, terawangan terakhir adalah adanya permohonan maaf dari Rizky Bilar yang tentu mengundang pro dan kontra. Dari kacamata batin, hal ini datang bukan karena keikhlasan, namun karena takut atas proses hukum. Oke, kenapa Mbak bisa berbicara permohonan maaf ya datangnya Rizky kepada Lesti ini seolah-olah hanya takut kepada hukum, bukan karena niatan dari hati. Gini ya Mas, kalau menurut saya dia itu takut kehilangan ini Mas, kayak popularitas dia, kayak keartisan dia itu bakalan redam gitu. Otomatis Mbak, tanpa harus dibilangin juga dengan kejadian seperti ini bakalan hancur. Iya benar. Karir dia udah hancur ini Mbak. Iya. Per kemarin lah setelah Dedek Lesti mengumumkan tentang KDRT-nya dia gitu. Begitu kayak untuk hukum dia takut sih Mas, untuk kali ini dia kayaknya ketakutan, makanya ada niat dia untuk minta maaf tapi bukan dari hati, bahkan karena cuma untuk takut aja nih, takut satunya takut di penjara. Takut di penjara ya. Jadi mungkin caranya itu mungkin datengin mertua ya Mbak ya, datengin adik, semua dihubungin mungkin ya untuk semata-mata meminta permohonan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum mungkin ya. Mungkin Mas, cuman kayaknya dari pihak Dedek Lestinya sendiri itu tidak akan memaafkan sih Mas. Tidak akan memaafkan. Iya. Lagian pun kalau memaafkan mungkin pendukungnya ini nggak terima juga Mbak, karena udah digituin sampai Lebam. parah sekali gitu ya, kok masih mau dimaafkan gitu ya. Seorang wanita loh, public figure, contoh untuk remaja-remaja, untuk ibu-ibu di tanah air, kok bisa digituin. Iya. Nah kalau misalkan ya Mbak ya, katakan Lesti ini niatannya mau memaafkan Rizky Bilar, menurut Mbak apa yang sebetulnya terjadi kalau nanti seperti itu? Yang saya lihat dari penerawangan saya Mas, kayaknya itu ada salah satunya berhubungan dengan ini Mas, udah saya gambar seperti itu. Oke. Iya Mas. Oke. Itu apa itu Mbak? Ini sosok yang saya lihat pertama semalam Mas. Iya. Ini yang benar-benar dia angkuh, dia tidak mau mengalah, Mau menang, mau menang sendiri, mau berkuasa gitu dan ya. tidak mau disuruh-suruh kalau bisa kita bilang seperti itu kan. Dan ini ada sosok di mana dia halus, dia lembut, dia Oh, seperti ada dua kepribadian ya Mbak ya. Oke. Dan sini ada Lesti ya Mas. Lo Lestinya kenapa itu Mbak ya? Di sini tetap dia dengan sosok yang lemah lembut dan itu dia terduduk ya Mas. Dia Oh, benar-benar duduk. shock, benar-benar kalau kita bilang dia down lah Mas. Dia down ya, dan hancur sudah perasaannya kepada Rizky Bilar ya sepertinya ya. Oke. Jadi kalau menurut Mbak ini kan masih ada hubungan istri ya Mbak ya. Bilar juga sebagai ayah daripada anak Lesti, otomatis ya. Tentunya ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Jadi kalau misalkan Lesti nanti memaafkan atau Rizky Bilar meminta maaf kepada semua masyarakat gitu loh, supaya dimaafkan dan tidak diproses secara hukum, itu gimana Mbak? Kalau menurut saya, kalau untuk memaafkan mungkin kayak si Didi memaafkan, dia memaafkan Mas, cuman kayaknya tetap proses Mas. Tetap diproses ya. Mungkin itulah yang diharapkan oleh seluruh penggemar ya, bahwasanya Dedek Lesti lembut, ibaratnya hatinya itu lembut, kemudian sifatnya itu lemah lembut, terus aja lembut. Apalagi ya? Oke, Dedek ini kan ibaratnya lemah lembut Kak, hatinya lemah lembut gitu kan. Tapi apakah menurut Kakak Dedek Lesti ini mampu untuk menegakkan
keadilan bagi dirinya sendiri dan khususnya bagi seluruh penggemar wanita-wanita di seluruh tanah air untuk menyuarakan dan menindak tegas sosok pasangan atau suami yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada istri. Kayak mampu Mas. Mampu ya. Ini bakalan Dede ini kedepannya bakalan jadi contoh untuk para wanita Iya. yang kita sudah seperti ini kan, sudah maksudnya kita korban KDRT, ayo kita bangkit semua. Kayak dia bakalan jadi contoh itu ke depan. Oke, kita lihat dan kita kita jadikan contoh lah Iya. buat abang-abang, kakak-kakak yang ada di rumah ya. Jangan jadi kalau yang denger ini mas-mas, abang-abang, janganlah melakukan kekerasan terhadap istri ya. Nikahlah sesuai dengan apa yang menjadi kriteriamu, jangan mau dijodoh-jodohkan sama orang lain gitu ya. Jadinya nanti seperti ini kan, seperti terpaksa gitu. Mungkin ada lagi Mbak yang mau disampaikan kira-kira? Kayak saat ini cukup lah Mas ya. Cukup ya. Oke, mungkin teman-teman sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Untuk kita kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, namanya juga manusia. Dan semua ini adalah terawangan dari Mbak Priska Indigo ya teman-teman. Jadi maknai aja mana yang positif, yang negatifnya dibuang seperti itu ya. Ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.